Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Ibu Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahyu MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pesantren Genggong, Bapak Sobirin SPD, SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang falsafah pesantren Genggong yang berjudul Refleksi Paradigmatika Satologi Santri dan 9 Budi Utama Santri dalam menjawab tantangan generasi Z atau yang bisa disingkat dengan Gen Z dalam menghadapi masa depan dunia kerja di sektor pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Setiap pesantren sejatinya adalah sebuah peradaban kecil yang berdiri di atas falsafah hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pesantren Zainul Hasan Genggong tidak pernah memandang pendidikan semata-mata sebagai pemindahan informasi dari guru kepada murid, melainkan sebagai proses penanaman ruh, pembentukan adab, dan pewarisan cara pandang tentang Tuhan, manusia, ilmu, dan kehidupan. Dari kesadaran inilah lahir dua rumusan nilai yang menjadi jantung falsafah Genggong, yaitu Satologi Santri dan 9 Budi Utama Santri. Selanjutnya yaitu sejarah Satologi Santri. Satologi Santri itu dirumuskan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Saifurizal pada tanggal 17 Agustus 1989 Masehi, yang bertepatan dengan 15 Muharram 1410 Hijriah sebagai sistem nilai dan rangka pembentukan karakter santri. Jadi, Satologi Santri itu dirumuskan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Saifurizal pada tanggal 17 Agustus 1989 Masehi yang bertepatan dengan 15 Muharram 1410 Hijriah. Selanjutnya yaitu sejarah 9 Budi Utama Santri. Sejarah 9 Budi Utama Santri itu dirumuskan oleh Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM pada tanggal 27 Desember 2009 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1431 Hijriah, yaitu 20 tahun setelah Satologi Santri dirumuskan. Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM merumuskan 9 Budi Utama Santri itu sebagai operasional praktis nilai-nilai satologi ke dalam relasi-relasi konkret kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Satologi Santri. Satologi Santri itu ada 6, yaitu santri. Yang pertama S, sopan santun. Yang kedua A, ajek atau istiqomah. Yang ketiga N, nasihat. Yang keempat T, taqwallah. Yang kelima R, ridullah. Yang keenam ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Satologi Santri itu diambil dari kata santri. Penjelasannya yaitu yang pertama sopan santun, yang berawalan kata S dari kata santri, sopan santun.
Yang pertama yaitu dalam tradisi pesantren, sopan santun merupakan fondasi akhlak yang menempatkan adab di atas ilmu, sehingga setiap individu mampu menghormati guru, sesama dan ilmu serta senantiasa menjaga lisan dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun di era digital. Di era digital, sopan santun diwujudkan dengan menjaga etika dalam bermedia sosial, menghindari bully dan ujaran kebencian, serta tidak mudah menghina atau mencela orang lain. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari popularitas atau jumlah pengikut, melainkan dari akhlak dan adab yang dimilikinya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, yaitu ajek atau istiqomah. Dalam kata santri itu diambil kata a yang berartian ajek atau istiqomah. Dalam tradisi pesantren, ajek atau istiqomah adalah keteguhan dan konsisten dalam menjalankan kebaikan maupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nilai ini mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, serta ketekunan dalam belajar, beribadah, dan berkarya tanpa bergantung pada suasana hati atau keinginan sesaat. Istiqomah atau ajak atau istiqomah di era digital. Di tengah budaya instan yang mendorong hasil serba cepat, istiqomah mengajarkan bahwa keberhasilan dalam ilmu, karir, dan kehidupan spiritual hanya dapat diraih melalui proses yang konsisten, penuh kesabaran, dan tidak mudah menyerah. Allah menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beristiqomah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 30. Selanjutnya yaitu nasihat. Diambil dari huruf N dari kata santri. Nasihat dalam tradisi pesantren adalah sikap saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran sebagai wujud kepedulian serta kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan santri. Nasihat menjadi perekat persaudaraan yang mendorong setiap individu untuk saling membimbing, mengoreksi, dan membantu agar tetap berada di jalan yang benar. Nasihat di era digital. Di tengah maraknya ujaran, kebencian, dan budaya mempermalukan orang lain di media sosial, nasihat mengajarkan bahwa mengoreksi kesalahan harus dilakukan dengan bijaksana, penuh kesalahan, penuh kasih sayang, dan menjaga kehormatan sesama. Dalam generasi Z atau Gen Z, perlu membedakan antara nasihat yang membangun dan penghakiman yang merendahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa agama adalah nasihat, sedangkan Quran Surat Al-Asr mengajarkan pentingnya saling menasehati dalam kebenaran dan kesalahan. Selanjutnya yaitu taqwallah, diambil dari huruf T dari kata santri. Taqwallah dalam tradisi pesantren adalah kesadaran untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sehingga mendorong seseorang untuk senantiasa menjaga perilaku, ucapan, dan perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam. Takwa menjadi kompas kehidupan yang membimbing manusia tetap berada di jalan yang benar, baik ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Takwallah di era digital. Di era digital, takwallah mengajarkan bahwa pengawasan Allah berlaku dimanapun termasuk di ruang maya. Kesadaran ini mendorong generasi Z atau Gen Z untuk bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga jejak digital, serta menghindari perilaku yang melanggar norma dan nilai agama, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102 dan hadis Rasulullah SAW, setiap muslim diperintahkan untuk bertakwa dimanapun ia berada. Selanjutnya yaitu ridhollah. Ridhollah di era
Tradisi pesantren adalah sikap menjanjikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas, sehingga seseorang bekerja, belajar, dan berkarya bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan untuk memperoleh keridhoannya. Nilai ini mengajarkan ketulusan, keteguhan hati, dan orientasi hidup yang berpusat pada Allah. Sedangkan ridhollah di era digital adalah di tengah budaya media sosial yang sering mengukur keberhasilan dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Ridhollah mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Dengan menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan utama, seseorang akan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh pujian maupun kritik, serta mampu menggunakan teknologi secara bijak. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 72 tentang keridhaan Allah. Selanjutnya yaitu keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam tradisi pesantren, ikhlas lillahi ta'ala adalah kemurnian niat dalam setiap amal yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian. Sedangkan di era digital, ikhlas menghadapi tantangan berupa budaya pencitraan, flexing, dan keinginan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Dan sebagaimana sudah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Rasulullah SAW untuk ikhlas lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu 9 budi utama santri. Jadi, budi utama santri itu ada 9. Yang pertama, hormat dan taat kepada Allah, hormat dan taat kepada Rasulullah, hormat dan taat kepada kedua orang tua, hormat dan taat kepada guru, mencintai sesama, menyayangi anak kecil, menghormati yang lebih tua, jujur dan bertanggung jawab, suka menolong dan peduli terhadap sesama. Penjelasannya yaitu 9 budi utama santri. Yang pertama, hormat dan taat kepada Allah adalah dasar dari seluruh akhlak dan budi pekerti. Nilai ini mengajarkan agar setiap perintah dan larangan Allah dijadikan pedoman hidup sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tren, popularitas maupun teknologi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, yaitu hormat dan taat kepada Rasulullah. Hormat dan taat kepada Rasulullah merupakan wujud cinta dan keteladanan terhadap akhlak mulia yang beliau ajarkan. Nilai ini mengarahkan umat Islam menjadikan kejujuran, kelembutan, dan kasih sayang Rasulullah sebagai pedoman hidup di tengah banyaknya pengaruh dan teladan di era digital. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang ketiga, hormat dan taat kepada kedua orang tua. Hormat dan taat kepada orang tua merupakan wujud bakti dan rasa syukur atas kasih sayang serta pengorbanan mereka. Nilai ini mengajarkan untuk selalu menghormati, menyayangi, dan berkata baik kepada orang tua, serta tidak melalaikan mereka meskipun di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya yaitu hormat dan taat kepada guru. Hormat dan taat kepada guru merupakan sikap menghargai sumber ilmu, keteladanan, adab, dan pembimbing kehidupan. Nilai ini mengajarkan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya diperoleh melalui kecerdasan, tapi juga melalui penghormatan kepada guru sebagai pewaris ilmu dan keberkahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zarnuji, ilmu yang bermanfaat diperoleh dengan menggunakan ilmu dan ahlinya, yaitu guru. Yang selanjutnya yaitu mencintai sesama. Mencintai sesama merupakan wujud kesempurnaan iman yang mendorong seseorang untuk peduli
saling membantu dan menginginkan kebaikan bagi orang lain, sebagaimana ia menginginkan kebaikan bagi dirinya, menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Nilai ini juga mengajarkan untuk menghindari sikap iri dengki dan persaingan yang tidak sehat, terutama di era media sosial. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman salah seseorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu menyayangi anak kecil. Menyayangi anak kecil dan lemah merupakan wujud kepedulian, kasih sayang, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Nilai ini mengajarkan untuk melindungi, membimbing, dan membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua merupakan sikap sebagai pengalaman, kebijakan, dan peran mereka dalam kehidupan. Nilai ini mengajarkan Gen Z untuk tetap rendah hati, menghormati nasihat, serta tidak menilai seseorang hanya dari kemampuan teknologi atau pengetahuan yang dimilikinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab merupakan sikap yang mencerminkan keselarasan antara perkataan, tindakan, dan hati, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan di era digital. Nilai ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan media sosial. Selanjutnya yaitu suka menolong dan peduli terhadap sesama. Suka menolong dan peduli terhadap sesama merupakan sikap yang mendorong seseorang untuk memberikan manfaat, membantu orang lain, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. Di era digital, nilai ini dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi yang bermanfaat dan dukungan sosial serta pemanfaatan teknologi untuk membantu sesama manusia. Selanjutnya yaitu paradigma pendidikan Genggong. Paradigma pendidikan Genggong menempatkan ilmu sebagai cahaya nur yang membimbing perilaku pendidikan sebagai proses penanaman adab dan manusia sebagai hamba sekaligus khalifah yang memikul amanah. Berbeda dengan paradigma teknokratik yang menekankan data, informasi, dan capaian kuantitatif. Paradigma Genggong menilai keberhasilan dari keberkahan ilmu serta perwujudan dalam akhlak. Oleh karena itu, teknologi dan kecerdasan buatan dipandang sebagai alat yang harus diarahkan oleh nilai-nilai satelogi santri dan 9 budi utama agar kemajuan tidak kehilangan arah dan ruhnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Falsafah pesantren Genggong melalui satelogi santri dan 9 budi utama menawarkan paradigma pendidikan yang menempatkan adab sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Nilai-nilai seperti sopan santun, istiqomah, nasihat, takwallah, ridallah, ikhlas, hormat kepada Allah, Rasul, dan orang tua, serta kepedulian terhadap sesama menjadi pedoman bagi Gen Z dalam menghadapi tantangan di era digital. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, paradigma Genggong menegaskan bahwa ilmu tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dimiliki, tetapi keberkahan dan kemampuannya untuk membentuk akhlak. Oleh karena itu, teknologi harus dimanfaatkan
sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kebaikan yang dicapai atau kemajuan yang dicapai tetap memiliki arah, makna, dan kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.